kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Caranya ya dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Artinya istiqomah ya, terus-terusan. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi dengan ayat ini jelas bahwa kitab suci itu ya faktual. Nabi mengalaminya 100%. Gitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu adalah uswah kita. Jadi mau nggak mau ya 100% pun kita harus meniru Nabi. Nah, tinggal mencari caranya dan syarat rukunnya untuk bisa meniru Nabi. Ya. Adapun cara atau metodologinya berikut syarat rukunnya itu sudah disampaikan ya di video-video sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu fiksi. Apakah benar? Ya benar. Atau itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Al-Quran itu ada yang fiksinya, ada yang faktualnya. Itu benar juga. Nah, dan yang ketiga, Al-Quran adalah 100% faktual. Nah, ini tentang Al-Quran. Ya, berarti termasuk juga seluruh kitab suci. Sebab kitab suci itu aslinya adalah kitab-kitabnya dari agama Samawi ya. Paling nggak ada 4 kitab dari tiga agama besar. Tiga agama besar ada 4 kitab. Taurat dan Zabur untuk umat Hindu. Kemudian Injil umat Nasrani dan Al-Quran untuk umat Islam. Ya. Jadi kesimpulannya adalah seluruh kitab suci itu faktual. Nah, tinggal kita mencari cara agar supaya benar-benar bahwa kitab suci itu adalah faktual. Ilustrasinya tuh seperti ini. Misal kita ingin ke tempat A yang berjarak 100 kilo dari tempat kita. Kita belum tahu tempat itu. Nah, kemudian kita ketik tempatnya. Pakai Google Map. Ya. Nah, tempat A gitu. Jarak 100 kilo dari tempat kita. Nah, kemudian terpampang di Google Map itu ya. Nah, itu ilustrasi dari kitab suci. Kitab sucinya sudah tertulis berbentuk mushaf. Nah, itu sebagai panduan. Kita di track yang benar atau enggak. Ibarat kita memakai Google Map untuk ke tempat A tadi yang berjarak 100 kilo dari tempat kita. Tentu kita belum pernah ke tempat itu, kita selalu memperhatikan Google Map ini. Nyasar atau enggak dari jalannya. Agar kita memastikan benar-benar kita sampai tujuan. Nah, seperti itu. Dan seluruh lapisan ilmu itu tidak boleh terpisah-pisah. Ya. Sama kita menggunakan Google Map ini. Ya, kita memakai Google Map.
Itu ya kita mematuhi Google Map-nya ibaratnya adalah kitab sucinya. Ya kita memakai ini, memahami betul. Ah, oh iya, ada satu lagi di surah Al-Waqiah itu dikabarkan bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Sebelumnya adalah fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, ulama syariat mengartikan la yamassuhu illal mutahharun. Ya, sebelum baca Quran ya wudu dulu. Tapi jika menggandengkan dengan ayat sebelumnya, fi kitabim maknun, itu kitab yang ada di dimensi lain, berarti ya bukan yang mushafnya. Nah itu sudah kadang saya buka ya, yaitu Al-Quran Kodim ya, kitab suci Kodim. Tidak berlafal, tidak berhuruf, dan bisa dibaca. Nah itu ada di Siirtan Pawatonya Gus Dur ya, tentang kitab Kodim. Al-Quran Kodim, sama ya. Nah, jadi kita memahami betul. Jadi kesimpulan ayat tadi adalah la yamassuhu illal mutahharun. Artinya sebenarnya adalah tidak bisa kita menyentuhnya kecuali setelah ruh kita dimerdekakan. Aslinya itu begitu. Eksistensi ruh kita berproses menuju merdeka, apalagi sudah 100% merdeka dari kotoran-kotoran. Gitu. Dari lapisan-lapisan. Nah, lapisan itulah hijab atau penghalang. Nah, itulah yang kita anggap sebagai kotoran. Nah, itu butuh uh, metodologi, rukun, dan syaratnya. Seperti itu. Nah, lanjutkan yang tadi. Setelah kita memakai Google Map ini untuk ke tempat yang kita tuju dengan jarak 100 km misalkan. Nah, itu 30 juz Google Map ini. Kiasnya seperti itu ya. Nah, makanya untuk sampai jarak itu atau tujuan kita, nah inilah lapisan-lapisan ilmunya. Gitu. Kita punya buku panduan berupa Al-Quran. Ya, kemudian kita cari-cari ya pemaknaan dari Al-Quran ini melalui berbagai macam disiplin ilmu. Ada Al-Quran, ayat Quran dimaknai dengan ayat Quran. Ada Al-Quran dimaknai oleh hadis. Ada tafsir-tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam metodologi dan rukun syaratnya, seluruh rangkaian ilmu tadi itu hanya mengarah ke situ sebenarnya. Sebagaimana yang dialami atau perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Beliau tidak bersyariat Nasrani. Kemudian langsung masuk metodologi, rukun dan syaratnya. Kemudian beliau berjalan. Nah, di situ beliau dari Al-Quran Qadim turun berupa wahyu. Nah, itu rujukan-rujukannya sampai lengkap 30 juz ya. Jadi makanya dikenal dengan ada istilah asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Ya. Jadi ya setelah mengalami dulu baru keluar petunjuk. Nah, itulah fungsinya dari Rasul ya.
Kisi-kisinya adalah seluruh isi dari kitab suci para nabi itu setelah terjadi baru menjadi petunjuk. Berarti 100% isi kitab suci itu faktual. Nah, seperti itu. Ya, baik ya. Sampai sini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.